Oke. Masa lu baru concern ketika itu kena sama lu? Dan buat pendukung pemerintah yang bilang, wah ya masih ngaitin sama pilpres, come on. Itu menteri loh, mantan menteri bisa kayak gitu, apalagi lu gitu. Lu tahu dalam 2 tahun atau 3 tahun itu eskalasi bisa berubah. Dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kayak musuhan banget. Nggak cuma dalam hitungan bulan setelah pemilu 2019, dekat banget. Jadi makanya gue bilang, mending lu ngelihat masalah ini secara objektif deh gitu loh. Jangan orang yang bilang, wah ini ada masalah kasus ini langsung lu cap anak abah, kan nggak kayak gitu. Atau bawa pilpres misalnya. Atau bawa pilpres. Jadi gitu, lu nggak mau melihat ini dibawa pilpres, lu nggak mau lihat ini dibawa politik, lu nggak mau lihat ini dibawa karena ini apapun. kebutuhan ini kebutuhan kita bersama untuk menyadari bahwa kalau terus-terusan Pak Tom Lembong disudutkan dan dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu karena pilihan politiknya, maka satu itu tidak mendatangkan added value apapun kepada masyarakat. Kedua, itu bakal merugikan banyak orang gitu loh. Kita harus lihat masalah ini secara objektif, Om. Siapapun bisa kena kalau kayak gini mah. Iya. Ya, kalau lu ngomong sekarang jadi pejabat. nggak usah pejabat dong, kalau siapapun bisa kena, siapapun loh. Iya, Kalau siapapun. lu mengatakan siapapun tuh bukan pejabat loh. Iya, siapapun bisa kena. Om nggak tahu. Ada orang podcast bisa dipenjara karena dianggap mengintervensi, karena dianggap mengalihkan isu, mengganggu penyelidikan. Siapapun bisa kena sekarang. Sekarang gini, pejabat gitu loh. Kalau aku jadi pejabat sekarang, pemegang keputusan sekarang, KPA misalnya, KPA itu kuasa pengguna anggaran ya kalau di yang memutuskan ini harus dilakukan atau enggak. Setiap tindak tandukku, mending gua nggak tanda tangan deh. Ya karena bisa salah. Gitu. Bukan bisa salah, bisa dipenjara dan dilabelin koruptor. Maksudku kalau orang lihat, wah lu ngomong masalah anak, lu ngomong karena lu anak abah. Hei, saya bukan anak abah. Saya bukan, nggak ada kepentingan apapun seperti itu gitu loh. Karena waktu kemarin misalnya TKDN impor, wah saya bela itu emang harus dilepasin. TKDN banyak masalahnya. Ini kan kita berusaha untuk adil dalam pikiran ya. Mau misalnya kayak keputusan pemerintah untuk melepas TKDN. Aku kan termasuk yang dukung ya. Untuk dilonggarin, karena kan kita semua tahu lah praktek TKDN waktu itu kayak gimana gitu loh. Dengan basis argumen yang kuat. Oke. Nah terus oposisi, wah lu berarti udah ini pemerintah.